Okay, good morning student. How are you today? Selamat pagi anak-anakku di kelas 9. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat selalu dan mudah-mudahan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, nah kita lanjutkan PJJ untuk materi pelajaran bahasa Inggrisnya. Kita sudah sampai di chapter 6. Ini chapter terakhir untuk untuk semester pertama. Jadi chapter 6 ya unit 6 atau bab 6. Dibuka bukunya di bab 6, di depan sekali judulnya I have visited the mountain. Saya telah atau pernah mengunjungi gunung itu. Kamu kan suka naik-naik gunung yang kelas nanti, apalagi kelas di 1 SMA atau di kelas berapa, 10, 11, 12 ya. Biasa itu ya. Ada bacaan sedikit, kita baca dulu nah. Look at the picture, lihat gambar itu. Jadi look itu lihat, look at me, lihat saya. Look at the picture, lihat, perhatikan. Tapi look ini perhatikannya look melihat dengan konsentrasi ya, melihat dengan seksama. Itu look at ya, look at me, coba perhatikan saya ya. Look at the picture. Rahma and her father, Rahma dan ayahnya are in the living room, sedang berada di ruang tamu. Rahma's father is seeing a picture on his laptop computer. Ayahnya Rahma sedang melihat sebuah gambar di laptopnya, laptop komputer ya. Jadi komputer yang bentuknya laptop. Jadi dua yang digunakan di sini istilahnya. It is a picture of Rahma and her family. Ini adalah foto Rahma dan keluarganya on their last holiday, pada liburan yang lalu. Holiday ya, kamu liburan sama keluarga kemana? Ini sebentar lagi liburan, tapi 24 Desember sampai 2 Januari PPKM, nggak boleh kemana-mana. Oke, tapi sebelum itu bisa liburan ya, liburan lah untuk refresh ya. In the mountain, wah, liburannya nggak tanggung-tanggung nih. Rahma sama keluarganya, sama bapak ibunya di mana? Di mountain, ke gunung. Ya, he then asked Rahma. He, otomatis bapaknya Rahma bertanya kepada Rahma, have you seen them? Kamu pernah melihat ini, gambar-gambar ini, foto-foto ini? How will Rahma answer the question? Bagaimana Rahma menjawab pertanyaan tadi? What kind of tense should she use to answer the question? Jadi, keterangan waktu apa yang harus dia gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi? Jadi, di sini kita akan di unit 6 nanti akan belajar untuk menyusun kalimat bahasa Inggris berkaitan dengan waktu yang sudah terjadi atau yang pernah terjadi ya, bukan yang sudah dilakukan, tapi yang pernah terjadi. Kalau yang sudah dilakukan biasa menggunakan past tense, tapi ini yang pernah terjadi dan waktunya bisa kapan saja ya, pernah kita lakukan ya. Nah, ini nanti ada dalam bacaan sini ya. Oke ya, di activity 1 ya, Rahma dan Mr. Amar ya, di halaman activity 1 di unit 6 ya. You have set there for quite some time. What are you doing that? You have set. Kamu telah set, ini bentuk ketiga dari sit. Jadi dalam bahasa Inggris kata kerja punya 3 bentuk. Yang pertama bentuk dasar, verb base, asalnya sit. Ya, kemudian bentuk kedua untuk menyatakan telah dilakukan, asalnya set. Menjadi set. Dari sit menjadi set. Dan bentuk ketiganya, ini yang set bentuk kedua disebut dengan past participle. Dengan verb past. Nah, sementara yang terakhir namanya past participle. Ya, jadi ada 3. Ada verb base atau verb 1, ada verb 2, ya, itu verb past, ada kemudian past participle. Ada kata kerja untuk menyatakan sesuatu yang sudah jauh terjadi atau yang pernah dilakukan. Nah, di set ini bentuk ketiga. Jadi misalnya ini yang bentuknya tidak beraturan. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu berubahnya ada 2. Yang beraturan disebut regular, beraturan. Yang tidak beraturan disebut irregular. Beraturan, jadi berubahnya beraturan, ada aturannya. Bagaimana aturannya? Tinggal menambahkan d atau ed. Misalnya gampang ya, tadi ada look ya, look, lihat. Kalau melihatnya kemarin looked, pakai ed ya. Watch, nonton ya. Kalau nontonnya tadi malam watch, pakai ed, tulisannya watch ya. Nah, itu kemudian bentuk ketiganya juga sama. Antara bentuk kedua dan ketiga pasti sama. Kalau yang beraturan itu hanya menambahkan d atau ed. Study menjadi studied. Asalnya study, kemudian berubah menjadi studied dan studied.
ya, cook masak, ya. Kemudian secara tulisan menjadi cooked, ya, cooked, tapi bacanya cooked, ya. Ada ed di belakangnya. Nah, itu kata kerja yang berubahnya secara beraturan. Kenapa kita pakai yang kedua, yang ketiga? Karena kan bahasa Inggris, sekali lagi Pak Nanang sampaikan, sangat bergantung penulisan dan pengucapannya berkaitan dengan waktunya. Kapan itu terjadi? Timingnya kapan? Ya, jadi bisa dipahami. Jadi beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris, kalau misalnya kamu bilang kamu masak, atau saya masak setiap hari, I cook every day. Tapi kalau kamu masaknya kemarin, I cooked, ya, yesterday. Tapi kalau kamu pernah masak apa, kamu bilang I have cooked, ya. Karena tadi ingat bentuk kedua dan ketiganya ini kalau beraturan pasti sama. Kalau yang tidak beraturan terkadang sama, bahkan sering juga tidak sama. Tadi kebetulan set itu sama, tapi tidak mengikuti aturan berubahnya. Bukan seated, tapi sit, set. Ya, berubah hurufnya. Kalau yang tadi tidak berubah hurufnya, cook tinggal menambahkan ed saja, ya. Di set ini bentuk ketiga dari sit. Ya. Kenapa kita tahu dari bentuk ketiga? Karena ada have. Itu yang nanti akan kita pelajari. You have sat there, kamu telah duduk di sana for quite some time. Ya, untuk waktu senggang kamu, atau untuk waktu tenang-tenang kamu, atau waktu-waktu yang banyak. What are you doing? Untuk waktu yang cukup. Ya, quite juga bisa cukup, ya. What are you doing, Dad? Apa yang ayah lakukan? Ya. I'm seeing our last holiday picture. Jadi sambil duduk lama, ya, ternyata lagi ngapain? Saya sedang melihat, ya, our last holiday picture. Foto-foto liburan yang lalu. On my laptop komputer. Tadi berkaitan dengan yang tadi kita baca. Have you seen them? Apakah kamu pernah melihatnya? Kata Rahma, no I haven't. Saya belum lihat, Pak, foto-fotonya. Rupanya disimpan di laptop bapaknya. Are there picture about our visit to a mountain? Ya. Apakah foto-foto? Nih are di sini, ya. Apakah foto-foto, ya, tentang, ya, visit kunjungan kita atau liburan kita a mountain, ke gunung, misalnya Gunung Bromo, ya. Yes, what did you think about the holiday? Apa pendapatmu tentang liburan itu? It was fun, Dad. Yang namanya liburan menyenangkan. Fun di sini menyenangkan, ya. I hope we can go there again. Saya harap kita bisa pergi ke sana lagi. Me too, saya juga. I miss the place. Saya rindu tempatnya. It's a really beautiful place, ya. Tempatnya sangat indah. Let's go there again, Dad. Yuk kita pergi ke sana lagi, Pak. I agree, ya. Saya setuju. How about on my semester holiday? Bagaimana dengan liburan semesternya? Ini kan mau liburan semester nih, maka ini ceritanya dibuat nih. Unit ini kamu selesai, maka liburan. Saya tidak tahu liburannya kemana. Ya, mungkin di rumah saja dengan gamenya. Kurang asik lah. Me too, ya. Saya juga I miss the place, ya. Saya rindu, saya kangen, ya. Miss ini kangen, rindu, kangen, ya. Kepengen lagi. The place, tempat itu. It's really beautiful place. Tempatnya sangat indah. Let's go there again, Dad. Mari kita pergi ke sana lagi, Pak. I agree, saya setuju. How about on my semester holiday? Tadi sudah, ya. Kalau liburan semester, sure. But you must receive good grade on your exam. Nah, syaratnya begitu. But, tapi you must, kamu harus receive, mendapatkan good grade, ya. Peringkat yang bagus on your exam, dalam ujian kamu. Kalau nilainya bagus atau peringkat, baru kamu boleh diajak liburan jauh-jauh. Setuju, ya. Leave it to me, ya. Ya, diingatkan nanti, ya. Nah, inilah, ya. Nah, kemudian nanti kita belajar expressionnya, itu asking about and relating past event with unspecific time. Jadi waktunya tidak spesifik, ya, waktunya tidak khusus. Jadi waktunya bisa lampau, ya, bisa lampau yang sudah yang sudah tidak ditentukan lagi waktunya. Ya. Nah, di sini banyak, ya, yang menyatakan di table, ada di ungkapannya tuh asking about and relating past event with unspecific time. Itu ada di kotaknya, asking about past event without mentioning specific time. Bertanya tentang peristiwa-peristiwa lampau, kegiatan-kegiatan lampau without, tanpa mentioning, menyebutkan specific time, tanpa menyebutkan waktunya. Waktunya nggak ada, yang jelas sudah terjadi pada masa lalu. Di sini contohnya, have you visited the new park? Pernahkah kamu mengunjungi new park, taman yang baru? Pokoknya mau kapan aja, pernah apa enggak? Jadi bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi pernahkah kamu?
Sudah pernah belum? Ya. Have you watched the new movie? Ya, kamu sudah menonton, bisa gitu ya. Bisa juga kamu sudah menonton film baru. Ya, sudah menonton belum? Ya bukan juga pernah saja, maaf. Tadi ya, have you visit the new park artinya sudahkah kamu? Itu lebih tepat ya. Sudahkah kamu mengunjungi taman yang baru? Jadi Pak Nanang katakan sudahkah. Kemudian have you watched the new movie? Sudahkah kamu menonton film yang baru? Jadi kalau sudah, yes I have. Jadi pertanyaannya sama. Ingat ya, nanti polanya adalah dengan menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Jadi misalnya Pak Nanang tanya begini, have you eaten? Sudah makan? Bisa barusan makannya, bisa tadi pagi, bisa tadi malam. Yang jelas kamu sudah makan atau belum? Pasti jawaban kamu belum. Kenapa? Karena baru makan lontong aja. Ya, berapa lontongnya? 2,5 meter. Tapi bilangnya belum makan. Ya, oke ya. Have you watched the new movie? Ya. Kalau sudah jawabnya yes I have. Kalau belum, no I haven't. Saya belum. Ya. Have you met our new classmate Riri? Nah, met ini bentuk ketiga. Bentuk pertamanya meet, e-nya 2. Met. Ya. Sudahkah kamu ketemu teman sekelas kita yang baru? Riri namanya, ya. Yes, I have talked to her couple time. Saya sudah ketemu, saya sudah bicara dengannya beberapa waktu, ya. Beberapa menit. Have you tried the new restaurant menu? Sudahkah kamu mencoba? Sudahkah kamu mencoba? Mohon maaf ya, tadi ada pernahkah, bisa have you ever kalau pernahkah. Have you tried? Sudahkah kamu mencoba menu restoran yang baru? Ya. No, I haven't. Saya belum, but I have heard that it's delicious. Tapi saya dengar menunya apa? Masakannya delicious, lezat, ajib. Ya. Has Mila finished her assignment? Apakah Mila sudah menyelesaikan tugasnya? Yes, she has. Ya, dia sudah menyelesaikan tugasnya. What have you made for the cooking contest? Apa yang kamu telah buat untuk lomba masak? I have made special roast chicken. Ya, roast chicken. Ya, ayam panggang. Roast itu ayam panggang. Jadi bukan ayam bakar. Ada kalau bakar bake, kalau roast ini panggang. Nah, di sini di present perfect tense-nya. Ya. Ini contohnya, father has painted the wall for hour. Ayah telah mengecat tembok itu berjam-jam. Mickey has not come to our meeting yet. Mickey belum datang juga di rapat kita. Ya. Have you brought the camera as for? Apakah kamu membawa kamera yang saya minta? Mr. Aldo has worked as an engineer for a long time. Pak Aldo telah bekerja sebagai seorang engineer, sebagai seorang insinyur lama sekali, for a long time. Nah, jadi baik, nah ini sepintas ya, biar kamu sedikit paham. Jadi penggunaannya ada has, ada have. Kalau has untuk si he it, ya sama dengan mempunyai. Nah kalau mempunyai itu bedanya, she has a book, dia diikuti dengan kata benda. Kalau diikuti kata benda artinya mempunyai, tapi kalau diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga artinya telah. She has gone, dia telah pergi. Tapi kalau she has a book, dia punya buku. I have pen, saya punya pen. Tapi kalau I have studied, saya telah belajar, atau saya ya sudah belajar. I have studied. Jadi diikuti kata kerja artinya beda. Kalau kata benda itu biasanya artinya has dan have-nya mempunyai. Kita tahu has untuk si he it, have untuk Dewi Ayu. Jadi she has, he has, it has. Tapi kalau have kita gunakan untuk I have, you have, they have, we have. Ya, itu penggunaan have ya. Inilah ya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.